Nah, ini kemungkinan akan menampol Mbak Amin Rais sendiri ya. Di sini ada berita yaitu pabrik nikel terbesar di dunia di Republik Indonesia sudah ekspor perdananya. Ini yang sangat keren sekali ya. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo sudah membangun pabrik nikel terbesar di dunia. Ini juga tidak tanggung-tanggung, yaitu sudah diekspor perdananya bahkan. Inilah yang keren. Dimana ketika Amin Rais pada waktu itu yaitu bersama kolega-koleganya yaitu ingin melakukan people power, ingin menurunkan Presiden Joko Widodo, dikala Presiden Joko Widodo saat ini sudah sukses besar, yaitu sudah membangun pabrik nikel terbesar di dunia. Ini tidak mungkin jika tidak di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sangat tidak mungkin sekali. Apalagi saat ini juga Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah sekali ya. Jadi ini benar-benar dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya jadi penasaran ya, kira-kira bener nggak ya berita ini? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Lembayung 071. Alhamdulillah, terima kasih Jokowi dan jajaran pemerintah. Majulah negeriku, jayalah bangsaku Indonesia. Ini dari CNBC Indonesia. Memang sangat keren sekali. Makanya Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan ya, yaitu untuk meneruskan tongkat estafet dari presiden-presiden sebelumnya. Bahkan juga Presiden Joko Widodo pada waktu lalu di kepemimpinan SBY misalnya juga meneruskan program-program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Ya, BLT itu juga mengusung dari presiden sebelumnya SBY, dan bahkan juga jalan tol juga sudah diteruskan oleh Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga macam-macam yang diteruskan, bahkan proyek listrik yang dulu mangkrak juga diteruskan. Jadi Presiden Joko Widodo tak pernah gembar-gembor, tetapi ya dengan senyap juga meneruskan program-program dari presiden sebelumnya. Jadi pesan dari Presiden Joko Widodo sangat jelas, siapapun penerusnya besok harus meneruskan estafet dari kebijakan-kebijakan dari program-program presiden sebelumnya. Karena apa? Masa sih sudah SMA balik lagi ke SD? Ya seperti kemarin Presiden Joko Widodo menyebut jangan seperti di pom bensin, yaitu Pak ini dari nol ya, jangan seperti itulah intinya. Nah, di sini dari CNBC, ini pabrik nikel terbesar di dunia di Republik Indonesia sudah ekspor perdana. Indonesia untuk pertama kali mulai mengekspor nikel sulfat sejak pada Jumat 16 Juni 2023 dari pabrik pertama dan bahkan terbesar di dunia. Indonesia untuk pertama kali mulai mengekspor nikel sulfat sejak Jumat 16 Juni 2023 dari pabrik pertama dan bahkan terbesar di dunia. Ekspor perdana nikel sulfat ini dilakukan oleh PT Trimegah Bangun Persada melalui entitas asosiasinya PT Halmahera Persada selaku produsen nikel sulfat. Nah, di sini ada beberapa foto-foto yaitu pabrik nikel terbesar di dunia. Nah, di sini PT HPL siap mengapalkan sebanyak 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer ke salah satu mitra bisnis. Ini sekaligus menjadi tonggak pencapaian baru bagi NCKL dalam lingkar bisnis hilirisasi nikel. Nah, di sini juga nikel sulfat hasil pemurnian di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ini akan digunakan dalam produksi baterai lithium dengan kandungan nikel yang tinggi. Di masa mendatang, penggunaan baterai lithium jenis ini akan terus meningkat. Ya, pabrik nikel terbesar dunia dimaksud yaitu pabrik nikel sulfat yang merupakan bahan utama menyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Pabrik nikel sulfat ini berada di Pulau Obi. Nah, keren kan? Akhirnya di tangan Presiden Joko Widodo semua ini terwujud. Hilirisasi nikel, hilirisasi sumber daya alam lainnya juga sudah mulai kelihatan lah semenjak di kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Jadi sangat mubasir sekali ya jika kepemimpinan besok, kepemimpinan Presiden pada tahun 2024 tidak meneruskan program-program yang sudah dikerjakan oleh presiden-presiden sebelumnya. Maka pesan Presiden Joko Widodo sangat jelas lah. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Wah, jangan jadikan pengganti Bapak Presiden kami nanti figur yang melalaikan hal-hal strategis ini. Amin. Kalau tempatku yang paling terasa ketika KRL sampai Cikarang, langsung deh Jakarta, terasa deket banget. Yang makin kayanya siapa ya? Pemilik perusahaan atau pemilik tambang apa pejabat? Jadi kalau ada pabrik sebesar ini pasti juga akan menyerap tenaga kerja lah. Khususnya tenaga kerja lokal itu sudah pasti, dan juga akan
makan di situ dan membuat ekonomi berputar. Jadi sudah pastilah akan menyerap tenaga-tenaga lokal di situ ya, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat karena adanya hilirisasi nikel ini. Mantap, tinggal tunggu industri baterai bisa dibuka di Indonesia sambil tunggu juga DM Buddha. Nah, kalau di sini memang benar-benar Indonesia bisa membuka industri baterai dan lain sebagainya, pasti juga akan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Yang punya modal Cina, yang kejar Cina, yang jual Cina, ya keren Pak Jokowi. Apalagi juga pendapatannya pasti untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, pasti akan kembali lagi ke masyarakat lah. Apalagi jalan tol, jalan-jalan sudah dibangun masif, pembangunan infrastruktur saat ini juga masif terbangun. Jadi sungguh keren sekali lah. Tiba-tiba pabrik nikel terbesar di dunia sudah ekspor perdananya. Gimana ya kira-kira Mbah Amin Rais ketika melihat berita ini ya? Pasti langsung kaget ya, bahkan kemungkinan terkaget-kaget. Ternyata dulu yang dibilang bebek lumpuh dan semacamnya ternyata bisa membuat Indonesia jadi seperti ini. Pasti akan banyak yang membutuhkan loh, yaitu ekspor nikel ini. Biasanya kan dulu ekspor mentah saja, tetapi saat ini sudah dimurnikan, jadi akan mendapatkan nilai tambah lah dari ekspor nikel ini. Dan bahkan ini juga dikomentari oleh Budiman Sujatmiko, dari sumber daya alam ke pengelolaan 2 tahap 25 tahun pasca Perang Dunia II, 50 tahun ke 1. Siapa yang memenangkan dunia adalah yang menguasai SDA dan pengelolaan. Telat? Nggak apa-apa, ayo Pak Jokowi, kita Uber ke era rekayasa keuangan dan data 50 tahun kedua. Ini juga sambil menyertakan sebuah artikel berita, ini pabrik nikel terbesar di dunia sudah ekspor perdana. Tantangan dari negara-negara maju untuk mengejar kemajuan kita itu tak kecil dan tak sedikit, kata Pak Jokowi kemarin saat pidato dalam peringatan 1 dekade. Dalam 10 tahun ke depan kita menghadapi krisis geopolitik dan geoekonomi, di mana kawan bisa jadi lawan dan sebaliknya di level global, dan saat bersamaan kita harus meningkatkan SDM kita dengan memanfaatkan bonus demografi 13 tahun ke depan. Nah, di sini pilar visi Indonesia 2045. Pencapaian Indonesia, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi keberlanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Jadi di sini memang apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo kemungkinan akan terasa 10 tahun ke depan ya. Jadi tidak terasa saat ini. Ya kita tunggu sajalah. Untuk 2029 pasti akan terasa untuk 10 tahun ke depan.